dengan topik ya yang menarik tentunya sahabat budaya terkait dengan menanti pemimpin kota Palembang yang ideal perspektif kebudayaan. Dan jak biasa sahabat budaya kalau ada yang nak bergabung kakek jadi saya buka ke line telepon kita di 351656 dan juga baca bergabung lewat WhatsApp ya. Dan acara ini juga baca dimeloi melalui siaran perempat di 88,4 FM di RRI Digital dan juga live YouTube channel Perempat Palembang. Yolah sahabat budaya, langsung we kita nak ngobrol dengan narasumber kita yang alhamdulillah pagi ini sudah hadir. Ada Kak Febri Alintani ya. Siapa yang tidak kenal dengan beliau ya. Seorang budayawan Sumatera Selatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, Cak Lisa. Iya, semangat, cerah, seger ya. Oke, secerah dengan harapan kita sesuai dengan topik kita ya. Amin. Menanti pemimpin kota Palembang yang ideal, perspektif kebudayaan. Dan kita juga tahu ya, Kak Febri, kita maksudnya kota Palembang Dewe baru merayakan hari jadinya ya, Yep. yang ke 1341. Dan tentunya di usia yang tambah Tua. sini ya, tambah tua. Dan paling tua sebenarnya di Iya. Nusantara. Di Nusantara paling tua, kota Palembang kita harapkan kedepannya tentunya bakal lebih maju, rakyatnya juga sejahtera dan segala permasalahan baik dari dunia pendidikan, kesehatan, kesejahteraan cepat teratasi, terutama untuk kebudayaan juga ya, jangan Ya. ditinggalkan begitu saja. Ini yang tidak baca dilepas ke ya, Cek ya. Iya. Oke. Sahabat budaya, untuk topik kita kali ini dengan judul menanti pemimpin kota Palembang yang ideal, perspektif kebudayaan. Ini menarik ya, apalagi ini jelang pilkada. Betul. Bulan November. Sebentar lagi musim politik. Musim politik, Iya. bakal tambah panas. Rame. Rame. Siru aja Palembang ada. Ya di mana kita juga sudah nyinggung di berbagai sudut jalan, di jalan besar, di mana-mana, di lorong-lorong bela banyak nih Gambar-gambar. gambar-gambar calon. Calon Iya. yang kita tidak kenal, tahu-tahu 2 bulan ini siapa ini Tahu-tahu siapa. siapa ini? Kita Iya. tidak kenal ya. Ada muncul baik ya. Dan ini memang beda ya dengan sebelum-sebelumnya. Kita terasa siapa ini? Kita nggak kenal figurnya ya, Cek ya. Iya. Ini yang cukup Itu ya menarik. fenomena cukup menarik untuk Iya. tahun politik ini. Dan diakui atau tidak itu terasa juga oleh kita galau-galau ya. Iya. Kan kita tahu-tahu aduh siapa ini kenal tidak, tahu-tahu lah nyalon galau. Iya. Lemak rupanya. Oke. Dan ini yang jadi permasalahannya dalam artian kita lagi menantikan pemimpin kota yang ideal, perspektif dengan kebudayaan. Dan kalau menurut Kak Febri Dewe, kriteria pemimpin yang ideal itu yang Cak Manon yang harapan kita untuk kedepannya. Ya, sebelum aku komentari tadi ya, pecahnya ini memang budaya instan itu udah terasa di masyarakat. Di segala lini. Termasuk pencalonan ini ya. Tadi kalau kita jinggung, ada yang baru yang tidak kita kenal, benar. tahu-tahu muncul. Tetapi dengan performan yang menarik misalnya, dia menjadi pembicaraan kita. Benar. Dianggap barangkali menjadi calon pemimpin itu mudah. Sekarang ini secara instan menjadi calon pemimpin itu wong cuma yang penting citranya bagus, artinya popularitas. Setelah popularitas baru elektabilitas, tingkat keterpilihan. Nah itu menunjang kalau citranya populer, citranya bagus, nah maka itu elektabilitas. 3 hal ini bisa pacak diramu dengan duit, dengan tim. Jadi dibuat gambarnya bagus dan lain-lain. Nah ini fenomena, ini salah satu fenomena budaya juga ini, fenomena budaya yang muncul akhir-akhir ini. Nah ini merefleksikan tadi yang disebut bahwa budaya instan di masyarakat generasi sekarang, di kondisi sekarang itu makin, padahal yang namanya instan itu tidak matang gitu ya. Segala gawi kalau tidak instan. Tidak berproses ya. Tidak berproses dengan bagus. Kuliner baik kalau biasanya yang dimasak secara instan itu tidak tahan lama. Pasti cepat, ada kekurangannya ada tidak kekurangan. sama ya. Nah, tapi kalau yang kita jenguk, misalnya contohnya
8 jam ya, bolu 8 jam. Itu masaknya 8 jam. Oh itu lemak ya. Atau rendang katakanlah. Ya rendang itu masaknya lama tapi berbulan-bulan. Jadi tidak instan, tidak. Indomie ya harus makan waktu itu. Tunggu sejam medok ya. Kira-kira kualitasnya dianggap mudah, tapi inilah fenomena yang kita hadapi saat ini. Senang tidak senang itu adalah kenyataan ya. Yang kedua, judul ini tentu menarik judul ini. Yeah. Karena selama ini wong tidak melihat dalam perspektif kebudayaan. Cuma melihat dalam perspektif ekonomi misalnya atau perspektif politik gitu. Jadi kebudayaan dianggap tidak terlalu penting. Sebagai pelengkap atau? Sebagai pelengkap kadang-kadang gitu. Bisa dikatakan ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ya penting kebudayaan itu ngomong peradaban dan lain sebagainya. Tapi faktanya? Faktanya enggak. Realnya? Enggak. Selama berapa periode wali kota kita belum ngerasakan pemimpin yang betul-betul pure terhadap kebudayaan Kota Palembang. Nah, karena itu judul ini bagus gitu ya, menarik, dan artinya kita mencoba memasukkan satu indikator. Kaget siapa be calon pemimpin wali kota, ada unsur budaya di situ. Nah, budaya ini bukan cuma ngomong tentang kesenian, karena budaya luas. Jadi kalau menurut Prof. Kunchoro-Ningrat, ya, budaya itu seluruh hasil pemikiran, ya, budi dan daya manusia, itulah budaya. Jadi kalau Kunchoro-Ningrat ngomong bahwa seluruh menteri departemen itu departemen kebudayaan kalau di politik kebudayaan, industri kebudayaan, pertanian kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita coba sempitkan pengertian kebudayaan itu. Sekarang kebetulan ada undang-undang pemajuan kebudayaan namanya. Kalau ada undang-undang pemajuan itu ada 10 elemen, ada 10 unsur di undang-undang pemajuan kebudayaan itu. Nah, kesenian bagian dari itu. Ada manuskrip, ada tradisi lisan, ada adat istiadat, pengetahuan lokal, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, kemudian olahraga tradisional. Ada 10 pokoknya di undang-undang pemajuan. Itu disebut dengan penunjang pemajuan kebudayaan, bukan juga kebudayaan. Jadi kita itu pemajuan kebudayaan itu ada 10 itu. Nah, kalau kita memajukan kebudayaan itu sangat penting. Jadi kalau selama ini anggapan, kita cuma membangun, kalau ekonominya bagus, kebudayaan melok bagus. Nah, atau peradaban melok bagus. Nyatanya tidak. Orde Baru itu selama 32 tahun cuma membangun ekonomi. Hancur kena peradaban, brutal kan, tahun 98 itu. Ada katik lagi orang menggunakan akal sehat selain emosi. Nah, kalau emosi itu artinya budayanya rendah gitu. Karena budayanya yang dikesampingkan. Dikesampingkan. Jadi ekonomi. Masuk reformasi, harapan kita kebudayaan muncul. Tapi tidak juga muncul. Ekonomi juga masih. Paling-paling yang dijual secara praktis oleh pemimpin itu hal-hal yang menyentuh langsung, instan lagi, atau istilah letupan atau busa-busa citra, letupan-letupan untuk pencitraan. Sekolah gratis, ya. Makan gratis. Makan gratis, itu kan yang langsung bisa, kita pilih nih, karena kaget sekolah gratis. Ada misalnya berobat gratis dan sebagainya kan. Nah, ini cuma letupan dan itu tidak mengubah persoalan. Padahal sebenarnya yang lebih jauh dari itu bagaimana menumbuhkan etos kerja misalnya. Menumbuhkan peradaban yang baik supaya tidak korupsi. Budaya tidak korupsi ya. Jadi budaya hukum itu sekarang tidak kati lagi. Budaya politik, etika politik. Sekarang udah ngomong politik sekarang udah kati lagi etika, dinasti lah segala macam. Itu karena pangkalnya budaya nggak dibangun.
Kalau kebudayaan bangun, orang beradab itu ada rasa malu, ada kejujuran, etika. Etika ini di luar hukum positif ya. Jadi yang menghukum itu adalah masyarakat. Nah, di kita kan menunjukkan dulu kalau wong bersalah dalam satu dusun, misal dulu ada suci dusun dan segala macam. Sanksi sosial itu berlaku dulu. Sekarang koruptor sudah keluar, dia masih berani mencalonkan diri jadi pemimpin. Gak ada malu lagi ya? Gak ada malu itu. Budaya Jadi benteng, ya, kalau di kita Islam kan malu itu bagian dari benteng, kemudian baru iman. Malu duluan ya. Nah ini tambang jiwa ya mencirikan bahwa bertahun-tahun kita merdeka tidak pernah membangun budaya. Tambahlah satu lagi, bahwa dulu sebenarnya founding father kita misalnya Bung Karno, aku selalu melihat Bung Karno itu selalu dalam pidato berapi-api membangun jiwa bangsa, karakter building gitu. Ini paling penting. Jadi karakter kita sebagai Indonesia, yang tadi kalau kita dengar pertama lagu Indonesia Raya, dan ada Pancasila. Teks Pancasila ya. Itulah Grand 6 atau norma dasar kita atau filosofi. Selalu diingatkan. Diingatkan itu. Nah, Pancasila itulah ada ketuhanan, keadilan, persatuan ya, demokrasi. Lengkap di situ. Yeah. Ada 5 hal itu. Jadi inilah yang kami sebagai wong budaya ini, pegiat budaya, aktivis kebudayaan selalu berpikir mana caranya supaya di tahun politik yang sekarang kaget siapapun calonnya itu ngomong soal kebudayaan. Kaget kalau dia sudah jadi ada komitmen untuk melaksanakan kebudayaan. Sekali lagi bukan cuma kesenian. Ya. Kalau cuma kesenian dalam batas hiburan itu sudah terwakili pusing-pusing ke karaoke misalnya. Yeah. Tapi inti dari itu adalah membangun karakter bangsa, adalah budaya yang sudah ditanamkan dari nenek moyang kita di kota tertua ini. Itu ya. Dan balik ke kriteria pemimpin yang ideal nih, yang Mamano ini ada nih. Ya. Kalau dikaitkan dengan itu yang paling pokok. Artinya kalau kebudayaan di situ ada kejujuran dan lain sebagainya, ada komitmen dan lain. Dan dia akan membangun itu, bukan cuma kriteria dia harus jujur dan lain. Dalam ketika dia menjadi pemimpin, dia mengejawantahkan apa yang dia sebutkan itu, apa yang dia komitmenkan itu. Itu yang pertama. Nah, selama ini timpang ya, antara membangun ekonomi yang terlalu dengan kebudayaan. Memang ekonomi pokok gitu ya, dia harus seimbang tapi. Jadi membangun ekonomi, membangun infrastruktur. Nah, Wesenra ngomong kalau kita cuma membangun infrastruktur, politik, ekonomi tanpa membangun kebudayaan, itu ibaratnya negara ini akan membangun Dracula gitu. Dracula. Maksudnya? Ya, ada satu sosok negara itu sosok. Jadi organ negara itu tumbuh mungkin hebat, tapi jiwanya itu roh. Dracula itu kan mayat, rohnya itu roh gentayangan gitu ya, roh yang mungkin rakus dengan darah. Nah ini yang terjadi gitu. Betapa banyak budaya korupsi itu sudah mendarah daging di kita ya. Susah dituntaskan sampai ke akar-akarnya ya. Nah jiwa ini kan adalah jiwa karakter bangsa kita, roh ini. Roh ini kebudayaan. Kalau roh kebudayaan ini dia adalah dibuat atau terbuat dari bahan-bahannya leluhur, kearifan leluhur yang tinggi itu, maka artinya di dalam tubuhnya itu ada jiwa yang sehat, ada apa namanya, ada jiwa yang sesuai dengan norma-norma kehidupan kita sebagai orang Indonesia. Kalau kita di Palembang sebagai wong Palembang lah, apa yang diturunkan oleh para raja di Kesultanan Palembang misalnya, Sultan Palembang ada di situ, ada nilai spiritual. Tentu yang kita rasakan kita beragama Islam nih. Yeah. Nah, pada dari abad 17 sampai ke 19 itu kesultanan itu tegak berdiri ratusan tahun dan dia memproduksi
budaya luhur gitu. Nah, budaya ini bisa kita rasakan sekarang. Nah, ini dimantapkan. Selain simbol-simbol lain, selain unsur lain, kesenian dan sebagainya. Dilestarikan ya. Nah, karena itu dia harus seimbang. Jadi kalau kita sekarang selalu makan gitu dengan makanan-makanan bergizi agar tubuh kita sehat, sakit dikit kita makan obat yang berkualitas. Pernah enggak jiwa kita kasih makanan yang bergizi gitu. Begitu juga negara gitu. Atau pemerintah kota lah kalau sekarang ya. Pemerintah provinsi yang kan pernah enggak dia terpikir untuk mengasih jiwa bangsanya di provinsi ini, jiwa bangsanya di negeri ini, di Palembang dengan makanan-makanan yang sehat. Apa makanan yang sehat? Itu tadi kebudayaan tadi, unsur-unsur kebudayaan. Itu bisa dalam bentuk apa itu, Cek? Ya, membangun kesenian leluhur, mengembalikan, memperkuat adat istiadat misalnya. Adat istiadat itu hampir hancur sekarang ini. Hilang ya? Hilang. Juga yang tadi unsur kita dulu ada apa namanya tata cara. Jadi kalau bakso Palembang tuh ada sondok piogo. Tata cara seseorang itu, tata krama ya. Nah, ini nanti lagi tata krama. Itu hilang oleh apa? Kan tidak di karena negara tidak memperhatikan itu secara serius. Itu tidak pacak diserahkan ke masyarakat baik. Tidak pacak. Nah, di kesenian juga macam itu. Misalnya begini, kita dulu yang khas Palembang itu musik Sarpalanam setiap kali wong munggah misalnya. Tahun nikah ya. Selalu ada dulu ya. Sekarang udah mulai kurang. Setiap lebaran di Palembang tuh ada saling sanjo namanya umpa-umpaan, makit musik terbangan juga. Saling datang. Nah, sekarang katik lagi gitu. Dan umumnya masyarakat kampung udah pakai hadroh gitu. Hadroh itu di luar dari tradisi kita. Ini udah hampir hilang ini. Lain lagi itu ya? Lain, hadroh itu bukan asli kita, misalnya gitu. Kira orang kita. Bukan. Di Jawa ada di mana-mana hadroh. Sarpalanam khas kita. Bisa satu. Dua dul mulu. Kasihan tuh pemain dul mulu. Diklaim sebagai kesenian tradisional kita. Tapi dia udah jarang ditanggap oleh masyarakat dan pemerintah cuma basa-basi gitu ya. Kalau ditanya mana, ate ya. Nah, jadi makin lama makin hilang. Nah, itu juga adat. Lembaga adat kita nih ada, tapi tidak ngurusi adat. Ada orang melanggar adat. Dulu misalnya kalau ada orang bebalas satu sama lain, itu ada mekanisme perdamaian itu melalui tepung tawar. Tepung tawar perdamaian tradisi. Dan itu luar biasa. Itu jalan dulu ya? Jalan. Misalnya budak itu ke perkara bebala lah ya budak kecil bebala. Ada pertikaian jadi. Sampai bengkak kepala musuhnya ini misalnya ya. Nah, yang ini datengin gitu. Dia datangi sanjo ke rumahnya, wong tuanya ini kami minta maaf, memang salah nak kami nian, ya lah sudahlah, namun sudah terjadi. Nah, kalau dia misalnya bukan dari apa namanya kerabat gitu, itu langsung ngikat kekerabatan, namanya angken-angkenan. Diangkat jadi, kalau mah itu kita ini sudah damai, nah kita sudah jadi dua beradik sekarang. Jadi dulur. Kamu berdua ini saling bela kage. Kalau si ini bebala, kau jangan ndak bela, sudah jadi dua beradik. Jadi dulur kan, luar biasa kan. Pas sekarang kalau itu persoalan budak ke polisi, uji wong hilang ayam, bagus hilang ayam jadi hilang kambing. Ya, kalau polisi kan banyak sekali anunya. Manolah kalau tidak biasa polisi itu gemeteran saya. Ya dah panjang urusannya. Panjang urusan. Lebih banyak ininya. Lebih banyak. Yang ruginya udah. Nah, inilah. Jadi unsur-unsur budaya itu baru dikit lah kita ceritakan, banyak hal ya. Dulu di Uluan itu misalnya undang-undang Simbur Cahyo. Sejak marga dibubarkan tidak diberlakukan lagi undang-undang Simbur Cahyo. Sehingga ada pelecehan terhadap perempuan, kalau dulu kena denda oleh pesira gitu ya. Sekarang tidak lagi. Paling ke polisi itulah. Nah, ke polisi tambah musuh gitu, tadinya dia beradik jadi yang ini yang tadinya jauh jadi parah gitu ya. Kalau ke polisi tadinya dulur jadi bukan dulur lagi, jadi musuh gitu ya. Nah, itu kira-kira. Iya.
Jadi itu budaya lamo, tradisi budaya lamo yang Hmm. bedanya dengan yang sekarang dikit-dikit ke polisi lah. Dikit-dikit polisi hukum Nah, positif. ketika tradisi budaya itu diterapkan bukan memperluas permusuhan, malah mengikat jadi persaudaraan. Ya, marak lagi menyatukan, usuran ujung Lembang tuh ya dak. Yang dulu yang Daninyo tadi tidak tahu waktu bebala, tahunya bebala diusur. Oh, rupanya kita nih masih mindo, masih mentelu. Baru tahu Hai, ada ujung ini. Lembang masih centong erus, ada Iya. mambu-mambunya. Itu kan. Dan Oh, ternyata sudah, ada boleh, udah bebala sudah. Gitu. Tapi akhirnya dengan syarat ya dari tadi ada yang ngawak apa tepung tawar itu ngawak nasi gemuknya. iya. Itulah yang memberikan nilai lebihnya tidak ya? Nilai lebih itulah yang disebut tadi unsur-unsur kebudayaan tadi. Nah, Unsur-unsur inilah yang kita kebudayaan. kepengen ya Ah, pemimpin ke depan ngomong soal itu. Yang kedua juga persoalan identitas, bukan cuma karakter bangsa tapi identitas. tapi kaget deh kali ya. Ya, Kita kita lanjut, masih lanjut panjang tadi. kayaknya. Ya. Menarik ini ya, nah digali dari Cek Febri ini ya. Oke, terkait dengan kebudayaan ini yang tentunya kedepannya pacak diterapkan ya dengan pemimpin yang Ya. baru ya, Kak Febri ya. Oke, sahabat budaya tetap di sini di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
sahabat budaya, terima kasih masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, sudah pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat untuk sahabat budaya yang bergabung dalam obrolan Sriwijaya yang kita di hari ini ya. Dengan topik menanti pemimpin Kota Palembang yang ideal. Jadi saya tunggu di line telepon kita di 351656 ya, dengan Kak Febri, budayawan Sumatera Selatan. Dan Kak Febri, kita lanjut ya, sebelum tadi sempat ngomong ke soal identitas ya. Ini ada yang nanya melalui WhatsApp, ada Vina ya di Kenten yang nanya katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Febri nanya katanya, bagaimana pemimpin kota dapat calon pemimpin kota ini pajak mendukung perkembangan seni dan budaya lokal di tengah arus modernisasi cak ini. Karena kalau di Jingo ya Cak Saronian kuatlah budaya asing yang masuk ini. Silakan Cak. Yang dijual oleh pemimpin kota, calon pemimpin itu tadi hal-hal yang pertama kita belum jingok nih ya, karena belum muncul calon, baru calon sekarang, bakal calon yang bertebaran di mana-mana itu ya. Belum pasti nih siapa ada incumbent, ada di luar dari itu ya. Tapi kita belum baca jingok visi misinya, itu yang pertama yang pacak kita baca. Tapi visi misi baik tidak cukup, itu kan terus ada, kita cuma teliti track recordnya itu mana. Yang dijual biasanya kaget kalau aku jadi kota Palembang, kalau jadi wali kota misalnya. Oh kaget kalau jadi pimpin jadi wali kota, kaget aku akan memasukkan investasi sebanyak mungkin ini. Itu ya. Jadi satu ekonomi itu. Kaget UMKM. Ekonomi lagi. Hal-hal yang praktis gitu. UMKM. Sekolah gratis tadi yang sebutan, sekolah gratis, berobat gratis dan lain sebagainya. Itu komunikasi yang bisa sampai, ada beasiswa. Ya, itu biasanya yang dijual oleh calon-calon, paslon-paslon. Jarang ada yang ngomong adat istiadat kita akan tegak lagi gitu misalnya. Kesenian itu anggarannya akan ditambah. Kan begitu. Nah, tadi pertanyaannya, cak mana gitu supaya mendorong itu, supaya agar si calon pemimpin itu pacak ngomong itu, atau ada dalam visi misinya. Ada beberapa strategi yang sudah kita gawi ke ini ya. Kebetulan kami juga punya lembaga budaya komunitas Batanghari 9 ya. Jadi ada sudah rencana kami sebelum ini kami akan dialog dulu nih dengan bakal calon ini. Ada beberapa yang kita jingok potensial, kita datangi, kita dialog. Sudah ada tuh rencana itu. Apalagi kita kerjasama dengan Kesultanan Palembang Darussalam juga sudah macam itu. Terus aktif ya? Ya. Yang kedua, kita di beberapa kawan-kawan YouTuber misalnya, ini termasuk salah satu RRI misalnya. Media ya, melalui media. Melalui media kita ngomong terus soal ini. Ini dipiralkan. Dan kalau baca mereka itu juga ngomong dengan kita. Dalam ngobrol langsung boleh di publik, ya? di media publik gitu. Dipublish gitu ya. Juga di tulisan-tulisan. Jadi kawan-kawan pegiat sudah mulai menulis, sudah terus ngomong ini. Jadi jangan sampai ruang ini kosong gitu. Strategi berikut kita berharap kan ada debat tuh tahapannya. Ya, di debat itu ada soal pertanyaan tentang kebudayaan. Selama ini tidak selama ini cuma strategi PAD dan sebagainya itu. Jadi pokoknya ekonomi, duit, hal-hal sosial yang sifatnya seperti tadi, yang instan tadi ya. Nah, yang kebudayaan ini itu upaya kita. Kemudian calon KG akan kita datangi juga. Kalau perlu kita buat komitmen politik. Ya. Apa persoalan kita di di Palembang ini? Kalau kita melihat kan ekosistem misalnya, ekosistem kebudayaan. Ekosistem itu pertama harus ditunjang misalnya regulasi.
Dak kati belum ada kita regulasi. Perda kebudayaan. Tentang kebudayaan ini. Tentang kebudayaan, entah perda kesenian. Yang baru ada perda cagar budaya. Itu oleh apa tuh, Cek? Ya, Karena belum ada. Tidak terpikir tadi. Kita pikir. Karena dikesampingkan ya. Yang, Hanya sebagai pelengkap itu. Yang ada itu perda cagar budaya. Gara-gara kita masuk dalam jaringan kota pusaka Indonesia. Tetapi ironisnya perda cagar budaya ada, undang-undang ada, cagar budaya kita tidak dipedulikan pada masa lalu itu. Ya, kita kemarin mungkin pernah kita angkat juga di RRI soal gua Jepang, soal cagar budaya ini. Tentang cagar budaya, yang gedung kesenian yang kita rebut itu dengan perjuangan yang demo dulu baru pacak merebut itu. Kalau udah dapat kasih fasilitas sarana dan prasarana, direbutkan dulu kan gitu. Ya, jadi ada komitmen politik di masing-masing calon tentang kebudayaan. Jadi kalau bapak jadi, ibu jadi misalnya, atau siapapun yang jadi, satu buat perda tentang pelestarian kebudayaan, entah itu kesenian, entah itu yang lain-lain. Yang kedua buat sarana dan prasarananya. Jadi tidak cukup dia kalau cuma itu tanpa ada sarana prasarana untuk pelestarian. Kalau kesenian ya ada gedung kesenian. Kalau adat, ada wadahnya. Adat sekarang tidak kasih tempat juga. Lembaga adat itu, jadi penguatan. Jadi penguatan lembaga adat. Ada payung hukum ya mestinya? Harus ada payung hukum. Perda adat lah ya, perda semacam itu. Tapi itu betul-betul dilaksanakan gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi ada komitmen semacam itu. Selain itu juga kita lihat persoalan sekarang, kalau kita jenguk instansi kebudayaan misalnya, itu hampir di Kota Palembang itu, bukan hampir, tidak kate satupun sekarang ini yang memiliki latar belakang kebudayaan. Sekarang ini. Misalnya cak mana? Ya, di instansi kebudayaan itu selayaknya yang mengerti kebudayaan. Uang-uang yang ngerti budaya. Iya kan? Ngurusi satu hal itu dia ngerti hal itu kan? Paham ya? Ngerti. Kalau di dinas kesehatan kan dokter banyak ya. Ahlinya deh. Ahlinya atau sekolah kesehatan masyarakat. Iya. Cocok di situ. Nah, cocok seniman masuk di kesehatan kan cocok. Nah, kesenian itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap tadi karaoke dan sebagainya. Tapi kesenian itu butuh keahlian. Nah, sebenarnya banyak gitu. Ada akademisi misalnya bisa dipinjamkan misalnya. Atau ada sarjana-sarjana yang tadinya sekolah di ISBI Bandung, di ISI, ada di sini. Tapi kemana mereka? Karena tidak pernah dilurui oleh pemerintah kota ini. Mungkin buka satu kesempatan supaya mereka, ayo kamu kumpul dulu sini, masuk kaget di lembaga kebudayaan, diperbantukan dulu di dinas kebudayaan misalnya. Dirangkul kan? Ya. Dirangkul dulu. Kalau dia belum punya jabatan, masih tamat sekolah, sudah disuruh kaget akan menjadi pejabat itu. Jadi ada SDM. Nah, yang lain misalnya kalau tidak kati, kalau misalnya di kebudayaan itu ada bidang sejarah misalnya, bisa dibonkan baik di misalnya di universitas, di FKIP sejarah macam itu. Loh ini tidak, mantan camat, mantan lurah, ada dari pertanian. Nah, seolah-olah itu disepelekan. Nah, ini satu hal. Jadi komitmen tadi ya. Juga ya ini untuk jadi tadi calon pemimpin ke depan ya, harus jadi perhatiannya. Regulasi atau aturan, bisa bentuk perda atau perwali, sarana prasarana, SDM, yang keempat anggaran. Itu penting. Tahu dah Cek, setiap kali kita defisit, anggaran pertama dicoret anggaran kesenian. Duluan yang dicoret? Duluan. Karena dianggap nggak penting ya? Penting. Sama dengan instansi dianggap tidak penting, jadi siapapun boleh masuk di situ. Tanpa memperhitungkan latar belakang kompetensi gitu. Jadi ini persoalan-persoalan kita. Jadi itu baru di struktur tadi. Kalau tidak matu ya untuk apa instansi kebudayaan? Bubari bahaya ya. Tidak. Nah, kalau itu harusnya diisi ngomong yang tepat tadi. Kalau memang benar-benar jalan, instansi kebudayaan ataupun lembaga kebudayaan itu bisa merangkul apa yang bisa mengakomodasi yang gagasan-gagasan seniman, gagasan kebudayawan dan lain sebagainya itu bisa masuk di situ karena dia paham kan. Karena dia ada jalurnya, jalurnya di sini. Jadi ke sini. Kalau urusan kesehatannya ke dinas kesehatan, urusan pertanian ke dinas pertanian, urusin UMKM ke industri,
urusan ketertiban Pol PP. Oke, Nah, itu kemudian terjadi kita- karena apa di Kak Febri? Ada hambatan oleh apa itu? Nah itu hambatan. Kalau kita jingok akar masalahnya juga itu di politik sebenarnya. Iya. Jadi calon pemimpin ini ya itu kan sebelumnya itu sudah keluar duit banyak gitu. Alah, Sudah- keluar modal banyak ya. Iya. Sudah bentuk tim. Tim ini butuh duit kali ini. Iya. Apa namanya ongkos politik itu sangat mahal. Aku dengar miliaran tuh puluhan miliar tuh. Harus Ratusan miliar malah. Harus ada duit sebanyak itu ya. Nah, jadi wong yang berjasa di bawah ini, kalau dia jadi biasanya ada komitmen semacam itu. Oh, kalau kau jadi kau jadi jabatan ini. Akhirnya karena dia tidak kati lagi jabatan, ya udah kau masuk ke kebudayaan lah. Padahal sebenarnya bukan untuk dia sebenarnya kan, tidak cocok. Tapi dipaksakan. Jadi itu akar masalah gitu. Oke. Tapi kita tidak pengen lagi. Kalaupun macam itu ya cari yang betul-betul yang tepat lah. Walaupun persekawanan gitu ya. Ada mekanisme kan kita dengar ini ada proper test gitu misalnya ya kan untuk uji kompetensi. Sistemnya ya. Ya kan kita Syarat-syaratnya sering dengar ya. si anu itu di uji Asesmen, kompetensi, ya, ujian. asesmen dan lain-lain untuk mendapat jabatan itu. Tapi kayaknya itu cuma baik juga formalitas bayang tetap kau jadi pokoknya kau masukkan Yang dulu tim gitu. itu yang lah masuk. Jadi seolah-olah itu padahal kita tahu latar belakangnya bukan kebudayaan. Sehingga wajar kalau tidak maju. Kalau dia bukan jangankan kerja, gagasan pun tidak ada gimana? Iya. Akhirnya nak buat apa ya di kesenian ini? Bingung. Karena bukan ahlinya. Akhirnya yang dibuat jalan-jalan. Jalan-jalan tidak perlu gagasan. Oh kok ada undangan ini ke Bali, ada undangan ke Makassar. Di mana lagi ada undangan? Itu baik. Artinya program jalan-jalan itu yang jalan. Program jalan-jalan yang jalan, Oh, budayanya jalan di tempat. Jadi yang kita sebut tadi mau kebudayaan ini dia paham. Budaya apa? Adat istiadat dia paham, kesenian dia paham gitu. Ini seluruh tanggung jawab ada pada wali kota. Ya, calon pemimpin yang kita akan nanti datang. ini nanti. Nah, kalau kita flashback di para pemimpin Kota Palembang sendiri, misalnya yang ke belakang itu, ada tidak yang berhasil mengintegrasikan kebudayaan dalam kepemimpinannya kalau menurut Kak Febri dari yang lalu-lalu? Belum ada. Belum ada. Dulu kan, tapi kita belum lahir. Menurut cerita itu, ada orang Palembang loh misalnya, Cek Yan gitu ya. Dia cukup berhasil mengangkat orang Palembang gitu. Kemudian, tetapi dari sejak merdeka sebenarnya identitas ya kebalik identitas ya. Sebenarnya identitas apa yang nak kita angkat di Palembang itu perlu kita kaji. Jadi tahun 45 merdeka, kemudian Palembang tahun 50 jadi kota praja. Itu yang muncul misalnya moto Palembang Jaya misalnya ya. Iya. Nah, Palembang Jaya ini dikaitkan dengan masa Sriwijaya. Masa Sriwijaya itu seolah-olah ingin mengangkat identitas Sriwijaya. Tapi menurut aku itu keliru gitu. Iya. Karena abad 7, 13 Sriwijaya selesai, kita tidak menemukan sebenarnya di mana leluhur kita Sriwijaya itu. Di mana makamnya, di mana pusaranya, tidak ada kan? Tidak tahu ya. Nah, identitas itu terlalu luas itu. Jadi dia bukan di Palembang kita yakini di pusatnya di sini, tetapi kemudian itu hampir se Asia Tenggara sampai ke Madagaskar. Yang ketiga, keyakinannya berbeda dengan kita sekarang. Keempat, biasanya ya dia Buddhisme ya. Secara universal spiritual mungkin ada kesamaan mengajarkan kebaikan, tetapi kan berbeda gitu. Terus setelah runtuh Sriwijaya itu, para elitnya tuh keluar dari Palembang, Exodus. Yang menurut cerita tidak di sini lagi keluar. Menurut cerita di Malaka gitu. Itu para Maswara gitu ya. Tidak di sini gitu. Nah, kemudian ada masa kesenjangan. Masuklah masa kerajaan dan kesultanan. Dan Kesultanan Palembang Darussalam dari 1666 sampai 1821. SMP 2 di Sultan Badan Ludia Singgan kita nanti. Nah, di masa ini dia memproduk kebudayaan, budaya-budaya luhur itu yang sekarang kita jalani. Agamanya Islam melekat pada diri kita. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang.
ada tata cara Sondok Piogo kalau disebut ya. Ada moto misalnya adat di pangku syariat dijunjung. Moto itu tidak dipakai. Selain Palembang Jaya itu samar gitu. Jadi identitas Palembang Jaya itu menutup identitas Palembang Darussalam. Yang kalau itu kita pakai mudah diaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi Palembang Darussalam itu tidak cuma identitas, tapi dia karakter gitu. Harapan. Ngerti tidak Cek kan istilah apa pengertian Darussalam itu apa? Belum paham nian. Iya. Darussalam itu kan ada dalam Al-Qur'an disebutkan salah satu nama surga. Pengertiannya itu kampung yang selamat, kampung yang damai. Nah, ada muktamar ya, muktamar NU tahun 26 itu ngomong bahwa Indonesia sebenarnya dalam muktamar itu disebutkan Darussalam gitu. Indonesia Darussalam ya? Iya, dalam ininya itu Darussalam sebenarnya. Artinya menghormati keberagaman, damai gitu ya. Tenang, tidak katik saling maling. Ya kira suasananya macam itu ya. Iya. Nah, itu kan impian ya. Harapannya harapan kita. Darussalam. Jadi kalau konsep apa visinya Darussalam. Kalau Darussalam itu selesai kalau itu yang dulu disebut emas, bari dan lain sebagainya itu ya. Sepaket ada di dalam Darussalam itu. Artinya dia sebagai harapan, sebagai asa kita. Kemudian Darussalam kampung identitas tadi. Karena ada 3 di Semenanjung Melayu itu yang pakai Darussalam. Brunei, Aceh dan Palembang. Brunei, Aceh, Palembang, Darussalam. Nah, itu sering dinapik wong. Udah kate itu Darussalam. Dalam setiap stempel sultan itu disebut Darussalam kalau. Stempel sultan-sultan dari yang didapat yang ditemukan terakhir stempel Sultan Badar II itu Darussalam. Sebagai Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam itu gelar yang melekat pada Sultan-Sultan Palembang Darussalam. Artinya ini religiusitas ini itu luhur tadi gitu. Dan way of life pandangan hidup wong Palembang itu sesuai dengan adat di pangku syariat dijunjung. Jadi dibimbing ke arah itu. Pacak dibayang aja kalau kita konsisten. Nah, ini yang pacak menggiringkan cuma pemerintah, tidak mungkin diserahkan ke masyarakat. Masyarakat udah bergeser. Kalau pemerintah memantapkan, menguatkan lembaga adat, harus Palembang Darussalam ya. Adat di pangku syariat dijunjung pakai terapkan. Kemudian ini keseniannya juga gali kesenian yang berbasis Palembang Darussalam itu. Dulu sultan-sultan demen bikin muat syair. Syair udah hampir hilang sekarang. Syair. Jarang Palembang tuh bersair. Nggak mano caro neduk ke budak namanya nenggung. Hidupkan lagi. Itu baca di beberapa strategi kan bisa baca kuat tapi bisa menjadi sumber pembangunan ekonomi. Membangun wisata tadi ya. Wisata itu hilir. Meningkatkan pariwisata ya. Meningkatkan pariwisata. Wisata hilir dari pembangunan kebudayaan. Kita kan apa yang bisa dinikmati di Palembang? Kebudayaan apa? Wong datang ke sini. Apa yang menarik ya? Dati ya. Ada turis datang misalnya ke satu hotel, apa yang bisa dinikmati? Kalau dia ada tari kecak misalnya di Bali. Ada kesenian gamelan di Jawa dan di Jogja itu banyak yang bisa kebudayaan ya, bukan alam gitu. Jadi maksud Kak Febri itu ketika turis datang dia depan yang asli budaya yang ada ya. Budaya yang ada. Tidak harus ada event dulu baru cuman paling kuliner gitu ya. Iya. Itu ya. Oke. Jadi menurut Kak Febri Dewe kalau untuk calon pemimpin ke depan KG yang terpilih, nah mana cara dia nak mendukung kebudayaan daerah kita ini agar pajak dilestarikan ya itu tadi generasi mudanya ini. Generasi muda. Untuk generasi muda. Kalau tadi kan tadi regulasi dan sebagainya. Jadi tentu itu strategi lagi. Makanya dari kalau instansi kebudayaan itu memahami itu, dia tentu akan mengurus itu. Dan jangan pula instansi kebudayaan itu yang menjadi pelaku gitu. Rangkum seniman. Kemudian fasilitasi seniman-seniman,
seniman ada komunitas. Komunitas seniman tidak cuma orang tua, tapi ada juga remaja Banyak, dan lain ya. sebagainya. Buat lomba-lomba yang memikat, buat pertunjukan-pertunjukan yang memikat, workshop-workshop, dan program-program yang menarik minat bagi generasi muda. Harus lebih banyak itu ya. Harus lebih banyak. Jangan terkait dengan peringatan Jadi tertentu tadi yang beda ya. kalau regulasinya ada, sumber daya manusia cukup, anggarannya cukup, itu bisa diakomodasi. Itu hal-hal teknis. Oke, itu yang diharap ke kita dari seniman ini misalnya mewakili ya untuk mengangkat budaya kita nih ya Pak ya, Cek ya. Ya Nah. ini sekali lagi bukan cuma kepentingan seniman gitu ya. Ah, Kalau seniman pribadi itu ada seniman yang tekun, yang konsentrasi bekerja baik, dia tidak harus di Palembang gitu, malah pindah ke Jakarta dan banyak kawan-kawan kita pindah. kalau dia Jogja. sukses deh. Karena dia ya hidup di Untuk Palembang dia dia dewek, hidup. Tetapi kita kepingin menghidupkan kesenian di Palembang, ya pelakunya seniman gitu. Jadi untuk siapa? Untuk Kota Palembang, masyarakat Kota Palembang, pemerintah, bukan cuma seniman gitu. Seniman pribadinya deh. Iya, iya. Cak. Iya, karena dalam ini anjak di Cek Febri tadi, misalnya cagar budaya kita ada segala lengkap, tapi pas ditanya tidak tahu, tidak diurus, tidak tahu, tidak cantik barangnya. Iya. Jadi itulah persoalan kita. Jadi ke depan itu mudah-mudahan ada ya di antara salah satu calon itu kakek yang kita jingok kakek ke pertengahannya lah ya. Biasanya sekarang ini kan masing-masing kan sudah ada belum. gambaran juga dengan calon-calon yang bakal maju nih dah Ada ya, tapi belum pacak kita nilai sekarang ada kalau ngomong ayo kakek kita bangun budayaan. Iya, Maknya dengernya dah. Lemak dengernya ya. Nah, iya. Jadi kalau untuk calon pemimpin Kota Palembang ke depan kakek, kalau menurut Kak Febri, dia bisa meloi apa yang dipengeni misalnya oleh calon-calon, maksudnya oleh seniman ini dengan mengangkat budaya ini agar hidup kembali. Tantangan yang paling ini dihadapinya apa? Karena tidak mudah nih. Iya. Pertama kemauan dulu ngomong tantangan. Dari kitanya, kemauan dari calonnya. Calon dulu. Kemauan. Kedua, kalau kemauan sudah ada, artinya ketika dia jadi raja. Iya, jadi raja kan. Dia berkuasa, jadi raja. Omongan dia sakti gitu. Jadi istilah kita tuh spet lidah dia udah. Buat main ini pacak gitu ya. Kepala dinas siano yang cocok. Atau kepala dinas kita cari wong luar yang cocok nih dengan yang ngerti kebudayaan. Iya. Itu ada hak prerogatif dari wali kota atau pemimpin yang kita nantikan ini. Kan gitu. Yang selama ini belum ada, makanya kita nantikan. Iya. Gitu. Kita tunggu deh. Kita tunggu. Wah, kakek kita buat gedung kesenian siko lagi yang lebih bagus, misalnya kan gitu. Itu pacak diatur itu. Dan itu mandat undang-undang. Nah gitu. Ya aku kira tidak terlalu banyak tantangan. Tantangannya cuma itu tadi yang aku sebut tadi. Apa tuh? Politik. Okay. Politik. Tantangannya diri dia sendiri. Komitmen tak dia dengan yang sudah disetujui sebelumnya dah ya? Pacak tak dia menerapkannya ya? Menerapkan itu dan tegak lurus. Tidak terpengaruh dalam tekanan-tekanan politik. Pacak tak dia seperti Jadi itu. disitulah Jadi tantangannya makanya kita perlu juga artinya pemimpin yang berkarakter, yang kuat, yang tegas. Dan cerdas. Nah, kalau biasanya kan begini, kalau dia lembek gitu, pemimpin lembek itu, komitmennya di awal ya, ketika udah pacak dilaksanakan kan berbagai macam tekanan. Oh Pak, tidak usah dulu kebudayaan Pak, kita perlu membangun ini. Kadang-kadang hal-hal yang harusnya dilarang digawe juga dalam bangun. Ya, sekarang misalnya membangun satu fasilitas ekonomi swasta di ruang terbuka hijau misalnya. Atau membangun fasilitas juga kepentingan ekonomi bisnis di arena cagar budaya. Itu kan tidak konsisten, tidak komitmen dengan dengan apa yang dia kampanyekan dalam sebelumnya ya, sebelum ketika di politik. Jadi dicari calon pemimpin yang berkarakter dan tegas. Ya. Itu budaya juga tuh karakter itu. Ya itu nak ditumbuhkan dapat baca instan ada.
Ya, makanya jadi kita Cari lihatlah pemimpin ini yang itu. bulan 11 kaget kita. November So, nih. ini bulan Juli, Agustus, September, Bentar ada lagi. 4 bulan, 5 bulan. Ya. Dan masyarakat harusnya lebih cerdas memilih. Jadi cerdas itu ya janganlah terpengaruh dengan hal-hal yang instan lagi. Atau yang gara-gara duit dikit milihnya si anu misalnya salah. Jadi kita pilih betul-betul yang ideal, Berkualitas yang ya. kualitas. Dan menurutku yang paling krusial persoalan kita hari ini adalah persoalan kebudayaan. Karena ekonomi itu sudah sering, aku udah usah diajari lagi, itu udah pacar. Itu memang pasti diurusin ya, Pasti yang namanya diurusin. ekonomi itu diutamakan ya. Ya, penting Tapi gitu jangan ya. tinggalkan budaya ini. Ya, diimbangin dengan kebudayaan. Kak Febri kalau ngomong ini sudah lama ini lah habis acara kita. Udah habis. Nah, Oke, tinggal 2 menit lagi. Yo. Untuk mengakhiri perbincangan kita ini, kalau diteruskan tidak dem-dem ini banyak yang disampaikan oleh Kak Febri ya. Oke, sebagai seniman ya, Kak Febri ya, kita juga galau-galau tentunya menanti pemimpin kota yang ideal, perspektif dengan kebudayaan ini. Mungkin punya saran untuk calon pemimpin yang akan datang dan juga harapannya untuk kita galau-galau sebagai masyarakat sebelum kita milih KGN ini. Ya, pada bakal calon yang sudah mengkampanyekan diri atau sudah mengiklankan diri, entah jadi tidak itu urusannya kan keputusan di KPU KG atau jadi calonnya atau tidak. Tapi paling tidak cobalah pikirkan satu sisi ini, sisi kebudayaan yang selama ini tidak pernah dipikirkan. Benar. Siapa tahu KG memang jadi calon dan insya Allah ada pertanyaan tentang kebudayaan, paling tidak dia bisa pacak jawab itu dulu lah. Ya itu yang paling tidak. Jadi belajar dulu lah itu, dan masyarakat tentu tadi kita sudah panjang lebar ngomong bagaimana perspektif kebudayaan dalam kepemimpinan itu, dan ke depan tentu harus benar-benar kita cerdas memilih. Pilihlah yang memang wong itu paket lengkap itu ya. Kalau udah kati kebudayaan dia belum lengkap paketnya. Itu budaya itu yang harus melengkapi ya. Karena tadi kita udah ekonomi ya pastilah diomongin. Kesejahteraan, kesehatan, pasti pendidikan itu udah klise ya. Sejak reformasi udah kebudayaan tidak pernah ada enggak dia menampilkan kebudayaan, adat istiadat dan sebagainya, kesenian dan lain. Insya Allah KG ada calon pemimpin yang lengkap seperti yang diharapkan ya. Kak Febri, mau kasih sudah ngerewangi obrolan siang kita di siang hari ini di Perompat. Mudah-mudahan apa yang kita obrol ke siang ini tentunya akan memberikan pencerahan ya, wawasan, dan juga semoga kita bakal dapat calon pemimpin yang ideal sesuai dengan kita harapkan, paket lengkap tadi dengan kebudayaannya ya. Oke, sahabat budaya, makasih untuk kebersamaannya di Perompat untuk obrolan Sriwijaya siang edisi hari ini di hari Kamis ya, 27 Juni 2024 dengan narasumber kita budayawan Sumatera Selatan Kak Febri Alintani. Makasih Kak Febri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.